Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran bahwa Yesuslah sirat itu, jalan itu yang menuju kepada Allah yang esa. Haleluya. Saya nggak tahu apakah kamu kepahitan karena ditinggal oleh mantan istrimu. Tetapi, saya berasumsi bahwa kamu masih adalah seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Saya berasumsi bahwa kamu adalah bapak yang mau anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik dan berbahagia. Jadi, saya mau memberikan 3 pertanyaan kepada kamu. Yang pertama, apakah kamu mau anak perempuan kamu dipukul oleh seorang lelaki? Yang kedua, apakah kamu mau anak perempuan kamu dipoligami? Yang ketiga, apakah kamu mau anak perempuan kamu diceraikan? Coba kamu bayangkan, bagaimana jika anak perempuan kamu menikah dengan seorang lelaki yang kamu harap bisa membahagiakan anak perempuan kamu, tetapi ternyata lelaki itu memukuli anak perempuan kamu di rumahnya. Selain itu, dia menikah lagi dengan perempuan lain sehingga anak kamu diabaikan. Lalu, setelah itu, anak kamu diceraikan sehingga dia harus menjadi seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri. Kalau kamu merasa hidupmu berat karena kamu ditinggal oleh mantan istrimu dan kamu harus menghidupi anakmu seorang diri, hidup seorang perempuan lebih berat jika dia dipukul oleh suaminya, dipoligami, lalu dibuang, dan harus menghidupi anak seorang diri. Kalau kamu berkata bahwa orang Kristen juga ada yang memukul istrinya, selingkuh, dan kawin cerai, saya berkata iya, hal itu mungkin terjadi. Tetapi, seharusnya kamu cukup cerdas untuk bisa membedakan antara orangnya dengan ajaran agamanya. Seharusnya sebagai mantan Kristen, kamu tahu bahwa di dalam ajaran Kristen tidak dibenarkan untuk memukul istri, mengkhianatinya, dan menceraikannya. Sedangkan di dalam Islam, Al-Quran surah 4 ayat 34 mengajarkan seorang suami untuk memukul istri. Al-Quran surah 4 ayat 3 menyarankan seorang lelaki untuk mempunyai sampai 4 istri. Dan Al-Quran surah 65 ayat 4 mengizinkan seorang lelaki untuk menceraikan istrinya. Jika di dalam ajaran yang melarang seorang lelaki untuk memukul, mengkhianati, dan menceraikan istrinya aja masih ada yang melanggar, apalagi di dalam ajaran yang mengajarkan seorang lelaki untuk memukul, mempoligami, dan menceraikan istrinya. Jika kamu berkata bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu terserah kamu. Tetapi, silakan kamu pelajari lagi Al-Quran surah 4 ayat 34, 4 ayat 3, dan 65 ayat 4. Al-Quran surah 4 ayat 34 jelas mengajarkan seorang suami untuk memukul istri. Al-Quran surah 4 ayat 3 jelas menyarankan seorang lelaki untuk mempunyai sampai 4 istri. Dan Al-Quran surah 65 ayat 4 jelas mengizinkan seorang lelaki untuk menceraikan istrinya. Itu adalah isi Al-Quran yang sekarang kamu percaya sebagai perkataan dari Tuhanmu. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Oh, dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Jika kamu berkata bahwa anak kamu tidak akan dipukul, dipoligami, atau diceraikan jika dia masuk Islam, saya berkata, iya, mudah-mudahan. Tetapi, jika nanti anak kamu dipukul, dipoligami, dan diceraikan, itu adalah salah kamu, karena kamu yang menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam. Ingat, saya bukan berkata bahwa jika anak kamu menikah dengan orang yang bukan Muslim, anak kamu pasti tidak akan dipukul, dikhianati, atau diceraikan. Tetapi, jika anak kamu menikah dengan seorang Kristen, lalu dia dipukul, dikhianati, atau diceraikan, itu bukan salah kamu. Itu adalah salah lelaki yang menikahi anak kamu. Dia melanggar ajaran agama Kristen, dan kamu punya hak untuk membela anak kamu.
jika anak kamu dipukul, kamu bisa menuntut lelaki itu dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi, jika anak kamu menikah dengan seorang muslim, lalu dia dipukul, dipoligami, dan diceraikan, kamu tidak punya hak untuk membela anak kamu. Karena kamu sudah tahu bahwa Islam mengajarkan hal itu, dan kamu sudah setuju. Apalagi, jika kamu yang menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam. Itu artinya, kamu sudah mengizinkan anak perempuan kamu untuk dipukuli, dipoligami, dan diceraikan oleh calon suaminya. Kalau kamu memang setuju dan mengizinkan anak perempuan kamu untuk dipukuli, dipoligami, dan diceraikan oleh suaminya, saya nggak punya kata-kata lain selain berkata, kamu tolol, Gus. Kamu merusak masa depan keturunan kamu sendiri. Ingat, Gus, saya berbicara seperti ini bukan karena saya membenci kamu atau sumpahin supaya sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kamu. Tetapi, saya memberi peringatan kepada kamu sebelum semua itu terjadi, supaya segala hal yang buruk itu tidak terjadi kepada kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu sudah diberi peringatan, tetapi masih tetap mau melakukannya, itu terserah kamu. Itu adalah hidup kamu, dan itu adalah anak kamu. Bukan hidup saya, dan bukan anak saya. Saya cuma bisa berkata, bahwa saya kasihan melihat kamu dan keluarga kamu. Begini, Gus. Saya tahu kamu keluar dari Kristen karena kamu kepahitan kepada orang Kristen. Kalau kamu mau anak kamu keluar dari Kristen juga, karena menurut kamu orang Kristen itu tidak baik, itu terserah kamu. Tetapi, jika kamu mau anak kamu masuk Islam, karena menurut kamu ajaran Kristen salah, kamu cacat logika. Kamu membuktikan Kristen salah, gak membuat Islam benar, Gus. Kalau kamu mau anak kamu masuk Islam, seharusnya kamu beritahukan ajaran Islam yang sebenarnya kepada anak kamu. Coba aja tanya kepada anak kamu. Nah, kamu mau gak suatu saat nanti kamu dipukul oleh suami kamu? Nah, kamu mau gak suatu saat nanti suami kamu menikah lagi dengan perempuan lain? Nah, kamu mau gak suatu saat nanti suami kamu menceraikan kamu? Kalau menurut kamu ajaran Islam itu benar, kamu tidak perlu takut untuk bertanya seperti itu. Bagaimana? Anak kamu sudah besar kan? Sudah bisa mengerti urusan orang dewasa dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri? Jadi, coba aja kamu ajak anak kamu ngobrol, tatap kedua mata anak kamu, dan tanyakan langsung secara belak-belakan. Kamu mau gak suatu saat nanti kamu dipukul oleh suami kamu, lalu suami kamu menikah lagi dengan perempuan lain, dan akhirnya dia menceraikan kamu? Kalau dia mau, dan kamu juga mau, suatu saat nanti anak kamu dipukul, dipoligami, dan diceraikan, ya sudah, ajak dia bersyahadat masuk Islam. Tetapi, kalau anak perempuan kamu tidak mau dipukuli oleh suaminya, dia tidak mau suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, dan dia tidak mau diceraikan oleh suaminya, kenapa kamu menjerumuskan anak kamu untuk masuk Islam? Gus, coba deh, kamu berhenti merasa diri kamu benar, dan berhenti menyalahkan orang lain. Karena, kamu adalah korban kebodohan kamu sendiri. Kalau kamu tetap tolol, dan mengumbar emosi, kamu tidak akan mendapatkan hormat yang kamu inginkan. Jadi, belajarlah untuk mengerti, dan belajarlah untuk pikir panjang, supaya kamu menjadi bijak. Oke, saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Yesus Kristus tetap mengasihi kamu, walaupun kamu membenci dia, Gus. Ada teori masalah poligami, mungkin ini bagi antum yang ingin sukses poligami, maaf ya ibu-ibu sekalian, ini perlu disampaikan. Poligami ketika ingin sukses, itu memang jangan dua istri. Karena kalau dua itu cenderung mereka cemburunya kuat, jemaah. Ketika yang satu dikasih lebih, yang lain akan marah, cemburu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, supaya timbul aman poligami, kita nikahi satu lagi menjadi 3. Karena ketika istri kita 3 bukan 2, kalau 2 berantem terus, kalau 3 ini kecenderungan sang istri akan berusaha untuk mencari ridho suami. Mereka berlomba untuk berbuat baik terhadap suami, dan kecemburuan mereka tidak sedahsyat ketika istri cuma 2. Maka kalau mampu antum 3 sekalian atau 4 sekalian. Jadi kalau 2 jangan, bahaya. Ini mungkin salah satu teori ya yang bisa dicoba. Nah,
Qul insyaallah. Nah, buat teman-teman lain yang menonton video ini, saya mau menyampaikan bahwa saya membuat video ini karena Agustan mengajak anak perempuannya untuk masuk Islam secara publik. Jadi, kalau ada teman-teman yang mengenal Agustan, silakan bagikan video ini kepada dia. Kalau ada teman-teman yang mengenal orang-orang seperti Agustan, orang-orang yang mau anak perempuannya masuk Islam, silakan bagikan video ini kepada mereka juga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Di sini teman-teman video saya. Ingat pesan saya, pelajari Quranmu, hadismu dengan baik. Pahami setiap juz, pahami setiap surat, dan pahami setiap ayat. Bertanya, siapa jalan yang membawa kita kepada Allah yang esa? Pastikan kamu akan menemukannya dengan baik. Sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.